Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal lughatal arabi ahsanal lughati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-mu'allifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarih wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wabtah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin ahlaqona bil hilmi wassahil lana abwaaba fadlika wangsur alaina min khojaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hakikat kudrat irada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang sangat berbahagia dan melalui tempat yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kesehatan iman Islam, sehat dohir batin, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia dan di tempat yang mulia ini kita insya Allah akan melanjutkan lagi materi dari pembelajaran kita atau materi kajian kita pada kesempatan ini, yaitu kajian kitab Al-Jurumiyah, yang mana seperti biasa dalam kajian ini kita pertama membaca i'rabnya, lalu menerjemahkan dan mengetahui kedudukan satu persatu kalimah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang tanda i'rab yang nomor ketiga, yaitu i'rab oleh khofad, yang mana di minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang i'rab rofa berikut tandanya dan juga tanda i'rab nasab, semuanya sudah selesai dan selanjutnya kita ke tanda i'rab nomor ketiga, yaitu i'rab khofad. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, walil khofdi salasu alamatin al kasratu wal ya'u wal fathatu. Walil khofdi, dan itu tetap untuk i'rab khofad, salasu alamatin, adapun 3 alamat atau 3 tanda. Al kasratu, yaitu yang pertama adalah kasroh, wal ya'u, dan kedua adalah ya, wal fathatu, dan ketiga adalah fathah. Walil khofdi, wawu yang ada di lafadz walil khofdi ini adalah wawu huruf atof atau wawu isti'nab. Lil khofdi ini kedudukannya menjadi jar majrur. Walil khofdi, dan itu tetap, nah ini kedudukannya menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Mana mubtadanya? Yaitu salasu alamatin. Nah ini lafadz salasu alamatin menjadi mubtada muakhir, yaitu mubtada yang diakhirkan. Salasu mudhof, alamatin mudhofun ilaih. Al kasrotu, al kasrotu ini birrob'i, ya, al kasrotu kedudukannya menjadi badal se minal se. Selanjutnya wal ya'u, wawu yang ada di lafadz wal ya'u adalah wawunya wawu haraf atof dari lafadz al kasrotu. Wal fathatu, dan lafadz wal fathatu wawunya juga sama wawu atof dari lafadz al kasrotu. Selanjutnya fa ammal kasrotu, adapun kasroh, fatakunu, itu terbukti kasroh, alamatan, menjadi
alamat atau tanda lil khofdi untuk i'rab khofad. Lil khofdi untuk i'rab khofad fi salasati mawadi'a, yaitu di 3 tempat. Fil ismil mufrodi, yang pertama adalah isim mufrad, wa jam'i taksiri, dan kedua, yang pertama fil ismil mufradil munsorifi, yang pertama adalah isim mufrad munsorif, wa jam'i taksiril munsorifi, dan kedua jama taksir munsorif, wa jam'i mu'anasi salimi, dan ketiga adalah kalimah jama' mu'anas salim. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tanda i'rab nomor ketiga, yaitu i'rab oleh khofad. Nah, kata musannif, walil khofdi salasu alamatin. Tanda i'rab khofad ini ada 3. Yang pertama al-kasrotu, yaitu kasroh, wal ya'u, kedua ya, wal fathatu, dan ketiga adalah fathah. Nah, jadi tanda i'rab khofad ini kata musannif ada 3, yaitu yang pertama kasroh, yang kedua iya, dan ketiga adalah fathah. Nah, kemarin khofad ada 4, nasob ada 5, dan sekarang khofad tandanya ada 3. Ya. Jadi sekali lagi tanda i'rab khofad ada 3. Yang pertama kasroh, kedua iya, ketiga fathah. Nah, selanjutnya fa'ammal kasrotu fatakunu alamatan lil khofdi fi salasati mawadi'a fil ismil mufrodi wa jam'i taksiri wa fil ismil mufrodil munsorifi wa jam'i taksiril munsorifi wa jam'i mu'anasi salimi. Nah, selanjutnya di antara tanda i'rab khofad yang 3 ini, yang pertama adalah kasroh. Nah, baik, kita tulis. Nah, baik. Nah, khofad, kata tadi musannif walil khofdi salasu alamatin. Tanda khofad ini ada 3. Yang pertama adalah kasroh, yang kedua ya, dan ketiga fathah. Nah, ini 3, kasroh, iya, fathah. Sama seperti halnya dengan tanda i'rab rofa, tanda i'rab nasob. Di antara tanda i'rab yang ini ada yang termasuk asliyah. Mana yang termasuk asliyah? Yaitu tanda i'rab oleh kasroh. Nah, tanda i'rab oleh kasroh ini adalah asliyah. Asliyah pengganti daripada khofad. Nah, adapun iya dan fathah ini puru atau niabah, pengganti daripada kasroh. Ya, seperti doma, kalau doma itu asliyah dari rofa, kalau fathah asliyah dari nasob, dan kasroh asliyah dari khofad. Nah, ini jadi tanda i'rab khofad yang 3 ini, kasroh, iya, fathah. Kasroh termasuk asliyah dari khofad, kalau iya dan fathah ini niabah atau pengganti dari kasroh. Ya. Nah, ini niabah pengganti. Nah, selanjutnya dari tanda i'rab yang 3 ini, kasroh, iya, dan fathah, masing-masing ini memberikan tanda, ya, memberikan tanda kalimah satu persatu. Kasroh, iya, dan fathah. Nah, selanjutnya kasroh sanggup memberikan tanda di i'rab khofad itu dalam berapa tempat atau dalam berapa kalimah. Nah, kata musannif tadi, fa amal kasrotu fatakunu alamatan lil khofdi fi salasati mawadi'a fil ismil mufrodil munsorifi wa jam'i taksiril munsorifi wa jam'i mu'anasi salimi. Nah, kalimah yang ditandai oleh kasroh untuk i'rab khofad ada 3. Yang pertama adalah isim mufrad munsorif. Yang kedua wa jam'i taksiril munsorifi, kedua adalah jama taksir munsorif.
wa jam'i mu'anasi salimi, dan ketiga adalah jama mu'anas salim. Nah, pertama isim mufrad munsorib. Isim mufrad munsorib. Nah, kita kembali lagi ke mufrad ya. Kemarin mufrad itu, mufrad di sini adalah satu ya. Malaisa musannan wala majmu'an wala mulhaqon bihima wala minal asma'il khomsah. Artinya kalimah bukan tasniyah, bukan jama, atau bukan dua, bukan tiga, dan bukan mulhaq tasniyah jama. Ini namanya mufrad, artinya satu. Munsorib, nah ditambah dengan munsorib, artinya munsorib itu menerima tanwin. Ya, menerima tanwin. Nah, pertama isim mufrad munsorib ya, yang menerima tanwin. Contoh contoh seperti lapad ini, marortu, marortu bi zaidi. Nah, marortu bi zaidi. Nah, marortu bi zaidi, maroro fi'il, tu fa'il bi zaidi, tarkibannya menjadi jar majrur ya, jadi jar majrur. Huruf jarnya mana? Yaitu lapad bi. Nah, majrur, lapad zaidin jadi majrur. Nah, ini dihopadkan ya, dikasrohkan. Nah, dikasrohkan. Nah, bi jar majrur, huruf jarnya lapad. Bi lapad zaidi jadi majrur. Nah, majrurnya oleh kasroh sebab kalimah isim mufrad munsorib. Nah, selanjutnya yang kedua wa jam'i taksiril munsorifi. Keduanya adalah jama taksir munsorib ya. Sama, jama taksir munsorifi yang menerima tanwin munsorib itu. Contoh marortu ya, marortu birijali. Nah, marortu birijali. Nah, maroro fi'il, tu-nya jadi fa'il, birijali jadi jar majrur. Huruf jarnya lapad bi, lapad rijali jadi majrur. Nah, sebab kalimah isim jama taksir. Nah, yang ketiga, kalimah yang dikasrohkan oleh hofad adalah jama mu'anas salim. Nah, ingat ya, kemarin jama mu'anas salim itu definisinya jama taksir juga harus ingat lagi. Mata goyaro an bina ibu prodihi. Kalau ini jama muannas salim adalah majumi'a bi alifin watain majidataini. Kalimah yang dijamakan oleh alif dan ta, yang mana alif dan ta ini adalah jaidah dua-duanya, artinya penambah dua-duanya ya. Marortu bimus limati. Nah, ti ya. Ini contohnya bimuslimati. Oh, ini ke sini. Limati. Nah, ini alif dan ta tandanya ya. Bimuslimati. Nah, jadi sekali lagi qauluhu fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khofdi pisalasati mawadi'a adalah kalimah yang dikasrohkan atau kalimah tanda hofad yang pertama adalah oleh kasroh. Nah, kasroh memberi tanda untuk i'rab hofad di 3 tempat ya, 3 kalimah. Yang pertama adalah isim mufrad munsorib, kedua jama taksir munsorib, dan ketiga adalah jama muannas salim. Contohnya isim mufrad munsorib. Nah, ini marortu bizaidi. Bizaidi, saya melewati dengan Zaid. Jama taksir munsorib. Contoh marortu birijali, saya telah melewati para lelaki. Terus ketiga jama muannas salim. Contohnya marortu bimuslimati. Nah, ini dikasrohkan semuanya ya. Dikasrohkan semuanya. Nah, ini dikasrohkan sebab isim mufrad, yang ini dikasrohkan karena jama taksir untuk i'rab khopadnya. Yang ketiga dikasrohkan untuk i'rab kasroh karena jama mu'anas salim. Nah, ini 3 yang ditandai oleh kasroh untuk i'rab khofad.
Itu jadi tinggal mengulang ya. Kalau kemarin contohnya lapad ini untuk ropanya zaidun. Nah, untuk ropa zaidun. Kalau untuk nasob zaidan. Nah, kenapa ini tidak dibaca zaidin? Karena sudah kemasukan huruf jar. Jadi jangan dilapad bi zaidin. Kenapa kalau zaidin? Kalau zaidin berarti di sini kumpul dua kalimat tanda isim, yaitu pertama huruf jar, yang kedua tanwin. Ya, makanya di sini bahasanya isim goer isim mufrad munsorib ya, isim mufrad munsorib yang menerima tanwin. Apabila tidak ada huruf jar berarti kasih tanwin. Karena sudah ada huruf jar maka tidak dikasih tanwin ya. Kalau untuk ropa dibaca ja'a zaidun. Nah, tanwinnya ada. Untuk i'rab nasobnya ro'aitu zaidan. Nah, kalau untuk i'rab ininya karena ini kedudukannya menjadi jar majrur, makanya dibaca bizaidi ya. Kenapa? Karena sudah ada huruf jarnya, yaitu ini yang memerintahnya lapad bi ya, bi zaidi bi rijali ya, zaidun zaidan. Nah, itu ini juga sama ya, rijalun rijalan bi rijali. Nah, ini contohnya untuk isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim untuk i'rab khafad oleh kasroh. Selanjutnya wa amal ya'u. Nah, selanjutnya kita menerangkan tanda i'rab khafad yang kedua, yaitu oleh iya. Ada berapa kalimat yang ditandai oleh iya untuk i'rab khafad? Nah, kata musannif wa amal ya'u ya, wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a bil asma'il khamsati wa tasniyati wal jam'i. Ya, wa amal ya'u adapun iya fatakunu itu terbukti ya alamatan itu menjadi tanda lil khafdi untuk i'rab khafad fi salasati mawadi'a di 3 tempat. Bil asma'il khamsati yang pertama adalah asmaul khamsah atau isim 5. Wa tasniyati dan kedua isim tasniyah, wal jam'i dan ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Ini ada 3 ya. Jadi kalimah yang ditandai oleh iya untuk i'rab khafad ya, yang ditandai oleh iya untuk i'rab khafad ada 3 juga. Ya, yang pertama adalah asmaul khamsah. Ya, ingat, asmaul khamsah kemarin untuk i'rab ropa oleh apa? Oleh wawu. Untuk i'rab nasobnya oleh alif. Dan i'rab khafadnya asmaul khamsah ini oleh iya. Ya, contoh seperti lapad marortu bi abika. Nah, ini yang menjadi contohnya. Bi abika. Nah, ini ya. Bi ahika, bi hamika, bi fika, bi dzimalin. Itu isim asmaul khamsah untuk i'rab khafad. Untuk i'rab khafad ya. Kalau untuk i'rab ropanya kemarin itu oleh wawu, contohnya jaa, abuka, ahuka, hamuka, puka, dumalin. Itu untuk i'rab ropa oleh wawu. Nah, untuk i'rab nasabnya kemarin oleh alif. Contoh ro'aitu abaka. Nah, abaka, ahoka, hamaka, faka, damalin. Itu asmaul khamsah untuk i'rab nasab. Nah, untuk i'rab khafadnya ini marortu bi abika, bi ahika, bi hamika, bi fika, bi dzimalin. Ini asmaul khamsah. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan asmaul khamsah untuk i'rab ropanya oleh apa? Untuk i'rab nasabnya oleh apa? Untuk i'rab khafadnya oleh apa? Nah, untuk i'rab ropa oleh wawu. Untuk i'rab nasab oleh alif. Untuk i'rab khafadnya oleh iya. Nah, ini asmaul khamsah isim 5 untuk i'rab khafad. Yang kedua, kalimah yang ditandai oleh iya untuk i'rab khafad adalah isim tasniyah.
Ingat tasniyah itu dua ya. Kalimah yang menunjukkan kepada dua itu adalah isim tasniyah. Contoh, marortu bi zaidaini. Nah, yang ketiga adalah jama mudakar salim ya. Contohnya marortu bi zaidina. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan juga bahwa untuk mengetahui bahwa kalimah ini tasniyah atau jama, yang pertama adalah ini yang menjadi ininya di iya ya, iya. Nah, kalau isim tasniyah itu sebelum huruf iya, kalimah sebelumnya itu difathahkan dan setelahnya dikasrohkan. Adapun jama mudakar salim, kalimah sebelum iya dikasrohkan, sesudahnya difathahkan. Ya, contoh ini tasniyah bizaidaini. Kalau ini jamu mudzakkar salim sebelumnya kasrohkan, sesudahnya difathahkan. Marortu bizaidina. Nah, ini zaidaini, zaidina. Nah, ini jamu mudzakkar salim. Nah, isim tasniyah kemarin untuk i'rob. Ropaknya oleh apa? Oleh alif. Contoh seperti lapad ja'a zaidani. Nah, ja'a zaidani. Nah, untuk i'rob nasabnya isim tasniyah oleh iya. Hopatnya oleh iya. Jadi isim tasniyah ini ropa oleh alif, nasab dan hopat oleh iya. Contoh untuk i'rob nasabnya ro'aitu zaidaini. Nah, hopatnya marortu bizaidaini. Nah, ini sama. Sekarang jama mudzakkar salim. Nah, untuk i'rob ropaknya kemarin oleh apa? Oleh wawu. Contohnya ja'a zaiduna oleh wawu. Untuk i'rob nasab dan hopatnya oleh iya. Contoh untuk i'rob nasabnya ro'aitu zaidina. Untuk i'rob hopatnya marortu bizaidina. Nah, ini jama mudzakkar salim. Jadi sekali lagi, kalimah yang dihopatkan oleh iya ada tiga. Yang pertama asmaul khamsah, kedua isim tasniyah, dan ketiga adalah jama mudzakkar salim. Ya, nanti di bab fasrun dijelaskan ya, di antara tanda-tanda ini ada yang termasuk harokat, ada yang termasuk huruf. Nah, kita tuntaskan dulu. Selanjutnya satu lagi kalimah yang dihopatkan oleh fathah. Nah, kata musonib, wa amal fathatu fatakunu alamatan lil hobdi bil ismi alladzi la yansorifu, yaitu di dalam isim ghair munsharif. Nah, jadi yang ketiga oleh fathah. Ya, yang ketiga oleh fathah. Yang ketiga oleh fathah. Yang ke fathah adalah isim ghair munsharif. Nah, isim ghair munsharif. Nah, isim ghair munsharif itu adalah isim yang tidak menerima tanwin. Nah, sebetulnya untuk tahap awal pembelajaran kajian nahwu ini, untuk pembahasan isim ghair munsharif hanya seliwat saja ya. Nanti secara pendalamannya insya Allah nanti kalau misalkan kita ada waktu dan kita misalkan nyambung lagi ke kitab nahwu selanjutnya, yaitu apakah kitab Imriti atau kalau misalkan ke Alfiyah Ibnu Malik, nanti di situ diperjelas lagi tentang isim ghair munsharif. Karena di dalam isim ghair munsharif ini banyak ininya ya, banyak penjelasan-penjelasannya, sehingga apabila kita misalkan secara seliwat mungkin tidak ini, tetapi
untuk seliwat mengenal isim ghair munsharif itu adalah yang pertama, isim ghair munsharif ini adalah kalimah yang dihopadkan oleh fathah, ya. Contohnya seperti lapad di sini contohnya seperti lapad marortu bi Ahmada atau bi Ibrahima. Nah, jadi tidak dibaca bi Ibrahimi atau bi Ahmadi, ya, tetapi bi Ibrahima. Contoh seperti lapad, nanti banyak contoh-contohnya. Contoh seperti lapad ini aja dulu, bi Ahmada atau bi Ibrahima, ya. Kenapa ini tuh kemasukan huruf jar tetapi dibacanya fathah, tidak dibaca kasroh. Nah, nanti permasalahannya ini, ya. Atau bi Ibrahimi, tidak Ibrahimi tetapi Ibrahima, ya. Nanti ini permasalahannya panjang. Jadi untuk sementara pembahasan yang ketiga, kalimah yang dihopadkan oleh fathah ada satu, yaitu isim ghair munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya marortu bi Ahmada, marortu bi Ibrahima, atau contoh lagi nanti marortu bi Fatimata, marortu bi Usmana, ya. Banyak contoh-contohnya. Itu contoh isim ghair munsharif, ya. Contoh-contohnya. Nah, kenapa kan ini kemasukan huruf jar tetapi kok dibacanya fathah, ya. Nanti kalau misalkan sekarang ini nanti ini tambah ini, ya. Mudah-mudahan ini aja dulu mengenal isim ghair munsharif. Yang pertama yang tidak menerima tanwin, contoh bi Ahmada, bi Ibrahima, dan bi Usmana, bi Fatimata, dan seterusnya lah, banyak contoh-contoh isim ghair munsharif. Jadi sekali lagi untuk kesimpulan, tanda i'rab hopad ini ada 3. Yang pertama adalah oleh kasroh, kedua ya, dan ketiga adalah fathah. Kalimah yang dikasrohkan, kalimah yang dihopadkan oleh kasroh ada 3. Yang pertama adalah isim ghair munsharif, yang kedua jamak taksir munsharif, dan ketiga adalah jamak muannas salim. Selanjutnya kalimah yang dihopadkan oleh ya sama ada 3 kalimah. Yang pertama adalah asmaul khamsah atau isim 5, yang kedua isim tasniyah, dan ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Yang terakhir kalimah yang dihopadkan oleh fathah ada 1, yaitu isim ghair munsharif. Itu ada 1, ya. Selesai kita menerangkan tentang i'rab hopad, ya. Insyaallah mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur. Kita lanjutkan lagi kajian kitab Al-Jurumiyah ini, yaitu tentang tanda i'rab yang nomor terakhir, yaitu nomor 4, yaitu tanda i'rab oleh jazm, ya, oleh jazm. Demikian, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi semuanya. Sekali lagi mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.